Yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan kita ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 004 Tanjung Priok. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul bertolak berilmu di ruangan kelas 3A yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapat. Bapak Ibu, untuk tertibnya acara pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang saya bawakan sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 004 Tanjung Priok. Yang keempat, masuklah kita pada acara inti, yaitu pematerian. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tati Kusmiati SPD, dan materi berikutnya akan saya lanjutkan sendiri. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuklah kita pada acara yang kedua. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bu Tati Kusmiati dan Bu Laina Garian sebagai pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Pertama-tama dan yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif, yang mana budaya positif itu perlu kita pahami, perlu kita pelajari dengan tujuan nanti setelah kita mempelajari budaya positif ini kita terapkan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ini harapan saya. Masuklah kita pada acara inti, yaitu pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Kusmiati sebagai materi pertama. Pertama, saya
rekan-rekan, Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kami, dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Ya, sebelumnya ada yel-yel untuk kita ya. Bro untuk Kaltim untuk Indonesia maju bersama. Gitu ya. Sip. Ya baik Bapak Ibu ya. Baik, suaranya terlalu dulu. Ketika saya mengatakan bro, Bapak Ibu untuk Kaltim. Ketika saya mengatakan Kaltim, Bapak Ibu menjawab untuk Indonesia. Gitu ya. Oke. Siap ya? Ya. Oke. Dua itu saja. Diakhiri dengan maju bersama itu ya. Oke, siap ya? Siap. Bro. Untuk Kaltim. Kaltim. Untuk Indonesia maju bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan bersama dengan Ibu Laila akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif ya. Nah, ini penerapannya itu yang kita harapkan. Penerapan budaya positif ini kita harapkan bisa kita lakukan di lingkungan sekolah dengan tujuan itu pertama adalah dari kita sendiri dulu sebagai tauladan. Jadi diawali dengan dari diri kita sendiri sebagai tauladan dan kita bisa terapkan kepada murid kita. Jadi kita dulu mulai dari diri kita, kemudian memberikan contoh yang terbaik kepada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, pernah dengar kata budaya positif? Pernah ya? Kira-kira apa ya budaya positif itu? Budaya yang baik. Silakan Pak Suhana. Kebudayaan positif itu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bagus, seperti adat, sopan santun, dan sebagainya. Terima kasih Pak Suharno, betul sekali ya. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh kita dan diterapkan oleh murid kita, yang tujuannya adalah membentuk karakter yang baik seperti adat, sopan santun ya. Betul sekali Pak Suharno, terima kasih ya. Jadi sepakat itu ya, budaya positif itu adalah budaya positif sekolah itu nilai-nilai. Jadi ada nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sudah kita lakukan, itu tujuannya berpihak kepada murid agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, berpikir kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Betul sekali Pak Hano ya. Artinya nilai-nilai inilah yang akan kita terapkan kepada peserta murid kita yang diawali dengan kita sebagai tauladan. Bapak Ibu, di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu hanya secara garis besarnya. Di dalamnya itu ada konsep intinya, itu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, saya dengan Ibu Lailan akan berkolaborasi menyampaikan materinya ini berbagi. Jadi saya hanya menyampaikan sampai poin 4 saja, konsep inti di bagian 4. Selanjutnya nanti disampaikan oleh Ibu Lailan. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita masuk materi perubahan paradigma dulu ya. Jadi perubahan paradigma diawali dengan perubahan paradigma. Materi yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Perubahan, perubahan pemikiran. Ya, artinya apa yang sudah kita selama ini pikirkan belum tentu, apalagi yang sudah kita lakukan belum tentu itu semuanya sesuai. Ya, belum tentu semuanya benar. Jadi ada hal-hal yang harus kita ubah dari diri kita. Ya, jadi inilah intinya kita belajar. Banyak belajar dari berbagai sumber, berbagai tempat. Itu intinya apa yang selama ini kita miliki, pemikiran-pemikiran itu ternyata belum semuanya benar. Jadi di sinilah kita harus siap dengan adanya perubahan.
perubahan paradigma. Langkah yang pertama, Bapak Ibu tadi sudah saya berikan kertas kecil. Ada? Oke. Berpasangan ya. Yang satu itu menuliskan sesuatu yang paling berharga di kertas kecil tadi. Ya. Yang satu jangan tahu apa yang dituliskan oleh temannya tadi. Tidak boleh tahu ya. Sesuatu yang berharga dituliskan di kertas kecil, dirahasiakan. Kemudian yang menulis tadi, kertas tadi digenggam. Namanya berharga itu bagaimana sih? Harus kita genggam kuat, ya? Genggam kuat berbentuk kepalang seperti ini. Sesuatu yang berharga, boleh apapun yang berharga bagi kita. Lalu Bapak Ibu yang menulis tadi kan sudah mengepalkan sesuatu berharga tadi. Teman yang pasangannya tadi ingin mengetahui atau ingin membuka apa sih yang berharga yang dikepal tadi. Boleh pasangannya itu untuk meminta dengan rayuan, boleh ya, supaya boleh dengan ancaman, boleh. Kalau rayuan tidak berarti boleh dengan ancaman, boleh dengan rajutan. Pokoknya Bapak Ibu gunakan segala apapun cara untuk sudah dikepal sudah? Ya, terserah yang mengepal mau mempertahankan apa tidak terserah. Yang mau merayu silakan dengan cara apapun. Dimulai, silakan. Ya. Tidak bisa kalau bantu. Silakan rayu. Sudah Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kalau sesuatu berharga sama kita? Mau nggak kita berikan pada orang lain? Sudah? Sudah? Iya. Apa yang terjadi? Oh, Bu Erni silakan. Pepi nggak mau ngasih, Bu. Sangat berharga bagi saya. Ya. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bu Erni dengan Bu Erni. Ternyata Bu Pepi itu mempertahankan, tidak mau membuka kepalanya karena sesuatu yang berharga tidak mau. Tadi Bu Erni dengan cara apa? Merayu sudah? Ya, dibujuk ya, dan diancam, diancam. Jadi apa yang terjadi? Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, tadi seperti Bu Pepri, tetap saya genggam karena ini adalah berharga bagi kita. Tapi ada yang mengasihkan tadi, memberikan kepada temannya? Ada. Boleh ya. Itu tadi ada dua kemungkinan. Saya membukanya, kata Bu Pepri, saya tetap mengepalnya. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Terserah saya dong. Begitu jawabannya ya. Terserah saya dong. Saya ingin membuka, saya ingin menggenggam, terserah saya. Saya pribadi yang menentukan. Ya? Punya hak saya. Tergantung kebutuhan. Siapa yang memegang kontrol tadi? Itu namanya teori kontrol. Diri kita sendiri. Betul, Pak. Miskonsepsi yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Selama ini kita sudah sering lakukan, ya, selalu memaksa murid anak kita di rumah. Karena itu kita sudah masuk ke dalam ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa itu berhak. Padahal itu tadi, ketika kita selalu memaksa keinginan kita, peraturan kita kepada anak, itu akan berdampak yang negatif. Nah, di sini paradigma apa yang akan kita ubah? Mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang selama ini kita lakukan adalah stimulus respon, ya, aktif reaktif. Nah, yang benar adalah di sini menurut teorinya adalah teori kontrol. Yuk kita lihat satu-satu. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksa tadi, ya, betul. Pernah sama kita rasakan. Orang harus sama dengan pandangan kita. Iya, harus sama dengan pandangan kita. Ya, jadi kita yang benar gitu. Nah, itu kita ubah sekarang ke teori pilihannya, yaitu kita yang
berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami. Jangan kita terus yang mau dipahami. Materi yang kedua itu disiplin positif. Selama ini disiplin itu berkaitannya dengan apa? Waktu. Apalagi? Disiplin itu artinya perilaku yang benar, begitu ya? Iya. Jadi disiplin dalam budaya kita itu maknanya adalah merubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kamu tidak disiplin, kamu akan mendapatkan seperti ini. Berarti tidak nyaman ya kalau kita tidak lakukan kedisiplinan itu ya. Kita harus disiplin. Kalau tidak disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman akan muncul kepada kita. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tuhan butuh tadi kebutuhan dasar manusia. Tadi ada kaitannya yang kita lakukan teori kontrol, kita masuk. Ya, kenapa tadi ada 2 permintaan jawaban tergantung dengan kebutuhan dasar kita. Apa sih kebutuhan dasar itu? Nah ini, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi apa saja? Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Contohnya apa kalau bertahan hidup? Makan, tempat tinggal. Ya, itu masuk. Betul ya. Terus yang kedua itu kasih sayang. Kasih sayang dan diterima itu bagaimana kebutuhan dasarnya? Anak itu bagaimana? Ingin diterima dulu apa adanya yang menjadi PR kita. Bagaimana cara mengatasi murid kita yang melakukan perilaku yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Ya, materi terakhir itu adalah ya motivasi perilaku manusia. Tadi Pak Hano benar ada 2 ya, ada 2 di sini, yaitu motivasi eksternal dan internal. Yang ketiga itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya ini lakukan ini karena memang nilai itu baik untuk saya. Nilai disiplin itu memang harus saya terapkan. Karena itu nilai kebajikan itu bagus. Itu harus saya terapkan. Ketika saya melakukan ini, nilai apa sih yang muncul dari diri saya? Oh, saya nilai tanggung jawab. Nah, itu yang dikatakan dengan motivasi internal. Itu yang mau kita munculkan, mau kita tanamkan di murid kita. Motivasi internal tadi. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.